Ya, halo teman-teman, selamat datang di video seminar tugas akhir saya. Jadi saya sebelumnya perkenalan dulu, saya Ramadhani Rismal Chandra, NIM 16410-1084 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Jadi kali ini saya akan membawakan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Penilaian Kinerja Karyawan dengan metode 360 degree feedback studi kasus pada PT Syahid Usada Dewata. Nah, untuk selanjutnya yaitu kenapa saya membawa topik ini. Jadi PT Syahid Usada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran dan pemeliharaan alat-alat laboratorium yang berlokasi di Bali. Lalu penilaian kinerja itu sangat diperlukan karena agar karyawan tetap bekerja dengan optimal. Apabila karyawan yang bekerja tidak optimal atau kinerjanya, maka dapat menghambat proses transaksi customer. Jadi berikut ini adalah proses penilaian kinerja saat ini. Untuk penilaian kinerja yang diterapkan saat ini yaitu metode EC. Jadi pertama-tama manajer itu harus mencetak dulu form nilai. Dari form nilai itu berisi kriteria, lalu panduan yang digunakan yaitu adalah EC. Lalu manajer menilai karyawan. Manajer setelah menilai karyawan menghasilkan hasil nilai. Hasil nilai yang telah dicatat oleh manajer diberikan kepada direktur, lalu di-approve. Lalu setelah di-approve, data dari approval tersebut itu diproses dulu untuk dibandingkan apakah terjadi kenaikan atau penurunan kinerja dari hasil lama. Lalu setelah itu muncul rankingan karyawan. Nah, metode EC ini merupakan uraian kriteria kinerja karyawan dalam bentuk deskriptif yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Metode ini cenderung fokus pada perilaku ekstrim dalam pekerjaan karyawan. Nah, permasalahannya adalah metode ini sangat bergantung sekali pada kemampuan penilai atau manajer. Nah, lalu untuk menentukan kenaikan atau penurunan kinerja membutuhkan proses rekapitulasi lama terlebih dahulu. Nah, setelah itu bobot penilaian itu masih belum jelas karena masih belum deskriptif. Jadi rankingan menjadi sulit karena tidak ada skala bobot yang jelas. Selanjutnya dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana merancang sistem penilaian kinerja dengan metode 360 degree feedback yang nantinya menghasilkan pencatatan kinerja karyawan, pengolahan penilai, rankingan karyawan, dan sistem penilaian baru. Batasan masalah yang saya pakai yaitu data uji coba dari tahun 2018 dari perusahaan PT Syahid Usada. Untuk sistem ini tidak membahas promosi atau kompensasi. Kriteria yang dipakai adalah 7 kriteria penilaian dari perusahaan. Lalu penilai terdiri dari manajer, rekan kerja, atasan atau bawahan karyawan, dan customer. Lalu dapat menentukan kinerja karyawan dari hasilnya nanti. Setelah itu metode yang digunakan adalah metode 360 degree feedback dan GRS. Untuk penggunanya sendiri adalah direktur, manajer, dan penilai. Tujuan dari ini tadi yaitu memangkas waktu proses penilaian, hasil penilaian yang direkap lebih cepat dan menghasilkan sistem penilaian baru. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Lalu mengapa saya mengangkat 360 degree feedback? Yaitu untuk memperbanyak sudut pandang penilaian. Lalu untuk meningkatkan kesesuaian penilaian karena pihak-pihak penilai yang berada di sekeliling penilai adalah pihak yang berada di keliling karyawan yang dinilai. Lalu penerapan formula GRS, yaitu agar skala penilaian lebih jelas, fleksibel dalam penerapannya. Lalu perancangan sistem, yaitu ini adalah sistem penilaian yang akan saya terapkan dalam topik TA ini. Jadi kriteria lalu bobot penilai itu adalah digunakan untuk acuan form penilaian. Nah, form penilaian ini nantinya disebar ke penilai untuk menilai karyawan. Nantinya menghasilkan hasil pengukuran penilai. Hasil dari pengukuran penilaian ini dikelola oleh manajer
untuk dikumpulkan. Karena ada 4 penilai, jadi penilai akan mengumpulkan 4 penilai dulu, 4 form penilai dari 4 penilai, lalu nantinya menghasilkan penilaian dari seluruh penilai. Nantinya maksudnya itu adalah skor akhirnya. Skor akhir nanti di-approve oleh direktur untuk nantinya diposting ke rankingan kinerja karyawan. Untuk selanjutnya ini adalah DFD konteks saya. Lalu untuk implementasi sistemnya yaitu sebagai berikut. Jadi pertama-tama saya login dulu. Dari dashboard ini itu menunjukkan bahwa komponen penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengukuran kinerja. Pertama-tama bobot kriteria harus 100% aktif, tidak boleh lebih atau kurang. Bobot penilai juga. Lalu penilaian terbobot ini adalah penilai yang telah dilakukan pembobotan nilai, totalnya kan 100% ya tadi. Jadi cuma 4 penilai aja. Lalu kriteria aktif ini adalah daftar pertanyaan yang muncul pada saat melakukan pengukuran kinerja. Untuk selanjutnya sendiri, nilai tertinggi dan terendah tiap periode ini untuk membandingkan karyawan mana yang nilainya tertinggi dan terendah tiap periodenya. Jadi untuk sebelumnya terjadi penurunan dari periode sebelumnya yaitu 419, sekarang cuman 4112. Lalu untuk ranking periode terbarunya ini adalah grafik dari rankingan yang dari bulan terbaru yang telah di-approve terakhir. Jadi untuk ranking pertamanya yaitu Ella Ramadanti, lalu untuk yang terendahnya itu Aslija. Nah, selanjutnya kriteria master kriteria ini digunakan untuk menentukan pengelompokan pertanyaan subkriteria nantinya. Jadi di sini input dulu, lalu setelah diinputkan nanti masuk ke sini. Setelah itu sebelum melakukan penginputan, bobot kriterianya itu harus di bawah 100%. Apabila sudah 100%, maka ubah statusnya menjadi tidak aktif saja, biar bisa nge-save. Tapi kalau lebih, nggak bakal bisa nge-save. Ini digunakan untuk mengelompokkan kriteria penilaian. Jadi apabila ingin mengaktifkan kriteria kedisiplinan, maka tinggal aktifkan saja bobotnya berapa. Nanti dipanggil digunakan untuk memanggil subkriteria. Nah, ini adalah pertanyaan yang muncul nanti untuk pengukuran kinerja. Sama seperti sebelumnya, statusnya dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Lalu untuk master bobot, yaitu ini digunakan untuk mengelompokkan penilai dari tiap kriterianya. Maksudnya tiap penilai itu memiliki kriteria yang berbeda. Karena kan ini metode 360, jadi nggak mungkin semua penilai itu dapat mengakses semua kriteria. Jadi langsung saya tunjukkan karena datanya sudah diinput sebelumnya. Pertama-tama kan pilih kriteria dulu untuk menginput, lalu role penilainya siapa, lalu bobot penilainya berapa dalam persen nanti. Jadi apabila sudah 100% maka tidak bisa menginputkan lagi. Kalau lebih itu bakalan error kalau dimasukkan lagi. Nah, setelah itu kriteria dan produktivitas ini dimiliki oleh 3 penilai. Nantinya dia itu kriteria ini tuh muncul di kuesioner 3 penilai ini. Penilai pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing bobot penilai itu memiliki persentase yang berbeda. Jadi penilai pertama ini dia memiliki 8%, kedua dan ketiga itu 6%. Ini tidak ada penilai keempat. Jadi penilai keempat nanti nggak dapat kriteria ini, tapi dapatnya kriteria etika dan profesionalisme. Nah, ini. Selanjutnya langsung masuk ke pengukuran kinerja. Lalu, nah ini karena loginnya sebagai admin tertinggi, jadi karyawannya itu muncul semua. Kalau misalnya dia loginnya sebagai misalnya Aslija, itu nanti munculnya cuma bagian keuangan saja sama
atasannya yang muncul. Nah, lalu ini saya pilih dulu karyawannya yang mau saya ukur kinerjanya. Selanjutnya saya memilih penilai karena ini penilaian utama, jadi role-nya saya pilih yang pertama. Kalau misalnya login sebagai karyawan yang memiliki akses terendah atau akses yang lain, itu nggak muncul semua, cuman 2, 3, atau 4. Atau kalau bahkan nggak login, itu kan bisa digunakan untuk penilaian customer. Jadi munculnya cuma nomor 4 aja role-nya. Saya pilih periodenya dulu. Nah ini, misalnya bulan depan, karena sudah ada bulan ini. Nah ini, lalu di sini tampil karyawan yang dinilai siapa, bagiannya apa, lalu saya sebagai penilai ini perannya sebagai apa, dan periode saya nilai ini periode apa. Pertanyaannya muncul semua, karena ini penilaian pertama, jadi kriterianya keluar semua. Kalau kriterianya nggak keluar sebagian, itu karena memang di pembobotan tadi, dia yang diaktifkan cuma beberapa kriteria aja. Setelah ini saya masukkan semua skornya. Simpan. Disimpan, nanti langsung muncul di perhitungan kinerja. Nah, tadi kan Oktober ya. Nah, jadi gini, karena nggak muncul grafiknya, ini karena memang belum ada yang di-approve di periode ini. Jadi periodenya statusnya ini cuma satu karyawan yang sudah dinilai, itu pun dari satu penilai saja Mas Ian, belum keempat-empatnya. Munculnya cuman gini. Jadi nunggu dulu, manajer harus menunggu dulu sebelum dikirim ke direktur. Selanjutnya saya langsung tunjukkan saja yang penilaian yang sudah lengkap. Nah, ini penilaian yang menunggu diserahkan. Nah, ini sudah masuk 4 dari 4. Datanya sudah lengkap, jadi datanya ini sudah siap dikirim ke direktur. Nah, di sini muncul bobot nilainya, persentasenya berapa dari tiap penilai, lalu perbandingan dari periode sebelumnya dan periode sekarang, berapa selisihnya. Lalu ini adalah detail nilainya dari kuesioner tadi. Ini sudah posisi dikalikan sama persentase bobotnya, yang nantinya dapat jumlah subtotal penilai untuk dijumlahkan hingga menjadi total akhir. Lalu rating akhir nanti dari total akhir ini muncul rating akhir, karena ini dibulatkan ke atas, jadi 4 harusnya poinnya. Jadi untuk dia dapatnya baik dengan standar, dengan kesimpulan standar minimal kinerja telah tercapai lebih, karena standar minimal kinerja itu adalah total minimalnya itu 3. Jika karyawan kurang dari 3, maka perlu mengikuti pembinaan lebih lanjut. Saya kirim laporannya. Nah, ini karena sudah login sebagai direktur, jadi saya bisa langsung approval. Untuk tahapan selanjutnya yaitu menu ya, ini dapat approval lagi. Ini saya pilih. Apabila sudah dirasa cukup nilainya, langsung di approve, bisa diterima. Nantinya muncul, nah ini sudah posisinya diterima dan datanya sudah diposting di rankingan karyawan. Nah ini muncul nilainya terendah. Lalu selanjutnya adalah rekap penilaian. Jadi rekap penilaian ini bisa dilakukan tiga macam, yaitu tiap karyawan atau tiap bagian, dan semua karyawan. Ini saya langsung aja. Datanya muncul. Ini saya coba dari tiap karyawan. Grafiknya. Nilainya karena warna biru itu artinya dia tengah-tengah. Kalau 4 itu sangat baik, atau hijau itu
dengan nilai terendah. Ya, cukup untuk demo programnya, karena yang lainnya juga sama pasti. Ya, sama seperti sebelumnya. Lalu saya kembali. Untuk selanjutnya yaitu nah ini evaluasi aliran proses kinerja. Jadi ada perbedaan proses itu, proses yang digunakan itu kalau essay itu memakan waktu 7 hari lebih untuk tiap karyawan atau perbagian. Lalu untuk tiap karyawannya dengan metode baru ini adalah cuma 1 hari aja. Jadi kesimpulannya, sistem penilaian baru ini menghasilkan data berbentuk grafik yang dapat merincikan kinerja karyawan dari tiap penilai. Approval dapat segera dilakukan, lalu pemangkasan waktu dan proses penilaian lebih cepat. Data yang dihasilkan berupa rekap nilai skor dan rankingan berupa grafik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi terima kasih.